pemimpin harus punya visi. Mungkin rakyat saat ini belum butuh sesuatu, pemimpinlah yang harus bisa memprediksi, memproyeksikan ke depannya apa sih kebutuhannya. Sekarang itu isu-isu tentang lingkungan dan lain sebagainya itu kan sangat sangat gencar. Ya, artinya kreativitas seseorang itu ditantang bagaimana produknya itu sesuai dengan lingkungan, tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya. Kinerja saja sekarang tidak cukup, betul, tapi harus diikuti dengan kreativitas. Perlu juga fasilitasi, karena jangan-jangan mereka membuat merek sendiri itu untuk didaftarkan sebagai hak cipta mungkin mahal dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah bisa masuk memfasilitasi. Halo Sobat Radar Banten, selamat berjumpa kembali di tayangan Radar Banten Podcast. Kali ini sudah berada bersama saya. Beliau sebenarnya Kepala Dinas Kepegawaian Provinsi Banten. Tapi dalam keseharian beliau juga cukup aktif, banyak berkegiatan di masyarakat, terutama di wilayah domisilinya yakni di Kabupaten Tangerang. Perbincangan kita akan banyak yang dibahas, tentunya bukan seputar pekerjaan beliau sebagai kepala dinas. Tapi sebelum kita berbincang dengan Bapak Komarudin, ada baiknya buat para sobat Radar Banten, jangan lupa subscribe dulu tayangan ini, like, kemudian komen. Jangan lupa saksikan tayangan ini juga dapat didengarkan di aplikasi Spotify. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Dr. Komarudin MAP, atau yang biasa akrab disapa itu sebenarnya dengan sebutan Kang Komar. Boleh saya panggil Kang Komar, Pak? Boleh, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa, Pak? Ya macam-macam, kantor sibuk, aktivitas masyarakat, sosial. Pak, yang kita pengen tahu nih, di tengah kesibukan sebagai kepala BKD, masih bisa bersosial, Pak, di masyarakat. Artinya berkegiatan lah di masyarakat, di wilayah tempat tinggal seperti itu, Pak. Ya diusahakan semaksimal mungkin, karena kan kita sebagai pribadi, sebagai pegawai juga, kita kan juga sebagai warga masyarakat. Tentu kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang di masyarakat. Tapi selama ini artinya setiap ada kegiatan sosial di masyarakat nimbrung gitu, Pak, maksudnya tetap menjalin gitulah silaturahmi bersama warga sekitar, karena kan bagaimanapun kita kalau di masyarakat, walaupun pejabat lah gitu ya di wilayah pemerintah Provinsi Banten, tetap berbaur gitu, Pak. Iya, itu diusahakan lah semaksimal mungkin ya, walaupun waktunya ya tentu terbatas gitu ya. Jadi saya suka dengan kegiatan sosial, dalam hal ini misalnya olahraga. Tuh, Sabtu Minggu gitu olahraga keliling gitu, wilayah perumahan gitu. Iya, gitu, jogging, sepeda. Tuh, dan saya juga aktif juga di organisasi olahraga. Oh, apa, Pak? Kalau dulu saya biasa di volley. Oh, di volley. Sekarang saya ngurus di kriket. Kemarin kan baru satu kriket. Iya. Berarti banyak bersentuhan dengan anak-anak muda dong, Pak. Iya. Tentunya kan atlet itu biasanya anak-anak muda tuh, Pak. Iya, sengaja di depan rumah saya itu kebetulan ada tanah kosong, saya buat lapangan voli. Oh, lapangan voli. Lapangan voli, lapangan basket, itu sengaja untuk anak-anak. Ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk berolahraga. Untuk bela diri, itu dipakai rutin di sana. Pak, tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang ya. Di mana Tangerang itu kan pintu masuk. Kalau kita turun dari bandara itu kan sudah masuk wilayah Soekarno-Hatta yang masuk di wilayah Tangerang lah ya. Iya. Nah, itu kan artinya gerbang orang siapapun itu, baik itu wisatawan, baik itu misalkan investor, untuk memasuki berbagai wilayah di Indonesia, mau ke Jakarta, ke Banten, turun di Tangerang. Nah, di Kabupaten Tangerang sendiri apa sih, Pak, yang membedakan tempat tinggal Bapak berdomisili yang sekian tahun ditempati dengan wilayah lainnya? Sekarang kan Bapak bertugas di Pemprov nih, tentunya pernah juga keliling misalkan ke Cilegon, Pandeglang. Apa yang membedakan di sana, Pak? Iya. Jadi Kabupaten Tangerang itu kalau dalam konteks Provinsi Banten memang memiliki karakteristik yang agak berbeda ya dibandingkan yang lain. Perbedaannya pertama,
wilayahnya lumayan luas dan jumlah penduduknya paling besar. Berapa kecamatan di sana, Pak? Ada 29 kecamatan. Jumlah penduduknya 3 juta lebih. 3 juta lebih. Ya, itu terbesar di Berarti Provinsi hampir sama Banten. dengan luas wilayah Kabupaten Serang 28 kecamatan ya. Ya, kalau jumlah Jumlah kecamatan. Cuman luas wilayahnya Kalau lebih luas di sana. Luas wilayahnya tidak beda jauh lah dengan DKI. Sekitar itulah. Jadi jumlah penduduknya besar, kemudian luas wilayahnya juga lumayan. Kemudian di situ banyak fasilitas-fasilitas yang udah skala nasional bahkan internasional, begitu. Mulai misalnya tadi bandara, perguruan tinggi, sampai sekarang misalnya ada fasilitas meeting itu, ya, yang jadi semua aktivitas yang tadinya ada di Jakarta itu sudah mulai bergeser di Tangerang. Dan itu sebenarnya merupakan potensi yang luar biasa, yang kalau itu bisa dikembangkan itu menjadi ya bisa motor penggerak ekonomi lah di provinsi. Karakteristik masyarakatnya sendiri bagaimana, Pak? Artinya kan dekat dengan ibu kota, dekat dengan juga ke wilayah ibu kota provinsi Banten di sini. Karakteristik masyarakat di sana secara urbannya gayanya seperti masyarakat Jakarta atau memang masih mempertahankan budaya misalkan tradisi di wilayah Kabupaten Tangerang ini? Iya. Kalau secara sosial ekonomi, masyarakat Tangerang itu sudah interaksinya lebih dekat ke DKI. Banyak yang bekerja di DKI itu domisilinya ada di Kabupaten Tangerang. Secara sosial ekonomi juga aktivitas ekonomi itu ya sangat berkaitan erat. Ya, jadi distribusi bahan-bahan pokok termasuk bahan-bahan kebutuhan dan lain sebagainya itu ya sudah menyatu di antara dua wilayah itu. Tapi kalau dilihat dari sisi kulturalnya gitu, di sana tuh ada tiga yang dominan gitu ya. Apa tuh? Suku atau apa? Satu suku Betawi. Suku Betawi. Itu dicirikan oleh bahasa Betawi gitu ya. Itu yang wilayah timur sama selatan. Oh. Wilayah mana timur sampai selatan itu? Mulai dari Kosambi, kemudian Telonaga, kemudian wilayah-wilayah berbatasan dengan Serpong. Kemudian dengan kota Tangerang itu dicirikan oleh masyarakat yang bahasanya Betawi. Kalau yang utara itu bahasanya bisa Jawa, Kresek, Kronjo, Mau, ya, Pantai utara lah ya, wilayah pantai Pantura, utara. sebagian Raja gitu, Pantura. Nah yang di tengah itu dicirikan oleh masyarakat yang pakai bahasa Sunda, ya, Legok, kemudian Bitung dan lain sebagainya, Curug, ya, daerah situlah. Tapi kalau dari sisi karakteristik penduduk sangat heterogen sekali, mungkin etalase masyarakat Indonesia semua ada di sana ya. Tangerang. Pak, berarti masyarakatnya melek informasi dong, Pak. Artinya ketika terpaan informasi ini semakin kuat, kemudian apapun informasi itu pasti masyarakat dengan heterogennya itu informasi apapun bisa diterima dengan baik lah gitu. Begitupun misalkan ketika masyarakat ini butuh menyuarakan aspirasinya, tentu kan mereka pastinya sudah punya caranya tersendiri menyalurkan aspirasi, misalkan lewat pak camatnya, lewat anggota dewannya di sana. Nah, karakteristik itu tumbuh nggak di sana, Pak? Atau cuman memang hanya mengeluh tapi tidak berani menyampaikan aspirasi itu ke pemimpinnya mereka gitu, Pak? Kalau saya lihat itu beragam ya. Kalau masyarakat yang mereka cenderung sebagai pendatang yang tinggal di perumahan gitu ya, saya lihat mereka lebih rasional, lebih menyuarakan suara-suaranya itu melalui jalur-jalur ya media sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau masyarakat yang penduduk asli yang tinggal di perkampungan itu mereka masih ada struktur sosial. Jadi peran tokoh, peran tokoh-tokoh atau pemimpin masyarakat setempat itu masih dominan mewarnai. Di lingkungan tempat tinggal, Kang Komar dianggap tokoh? Saya tidak tahu kalau saya nanti mengatakan tokoh, ya enggak. Karena biasanya begini, orang itu tidak peduli misalkan jabatan di kantornya kepala apalah gitu, tapi kan yang masyarakat tahu itu dia pejabat misalkan. Ketika mereka mengeluh
ada solusi. Nah itu kan sudah dianggap tokoh tuh Pak kalau di masyarakat sejauh ini gitu Pak. Mungkin ada yang misalkan dari kampung sebelah misalkan mengeluhkan apa ke Kang Komar ini gitu di sana. Oh ya, itu saya alami. Ya, alami itu. Misalnya kayak kemarin pengurus RW, ketua RW, dia mengusulkan membangun sesuatu gitu ya. Kemudian saya sih bukan pengurus RW, tapi saya diminta di situ tanda tangan, diposisikan sebagai pembina RW. Ya oke lah, saya mau saja. Iya, berarti sudah dianggap tokoh dong, artinya orang yang memang secara nasihat diperlukan, dibutuhkan, kemudian secara apapun itu bisa didengar oleh masyarakat begitu Pak. Ya mudah-mudahan begitu. Pak, di sana juga kan tumbuh sentra-sentra usaha mikro, kecil dan menengah Pak ya. Banyak orang sudah tahu di sana industri sepatu ada di sana. Mau yang skalanya pabrik ataupun industri rumahan itu kan banyak di sana. Kemudian banyak juga perajin-perajin yang memang tumbuh dari Kabupaten Tangerang melejit produknya di internasional. Tapi kok mereka sepertinya tidak cukup berkembang pada dari tahun ke tahun. Apa sih Pak sebenarnya persoalan di sana? Ya begini, sebenarnya kalau dari sektor andalan di Kabupaten Tangerang itu adalah industri pengolahan, industri manufacture. Oh, manufaktur. Jadi hampir ada 8.000-10.000 pabrik di sana itu, baik yang itu di kawasan maupun yang tersebar di kampung-kampung gitu ya. Itu sudah lama dan itu penyumbang PDRB yang terbesar. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tren sekarang dan dikaitkan dengan potensi yang ada sebuah sektor yang ini potensi besar, yang saya sebut itu industri kreatif. Jadi industri kreatif itu ada 12 subsektor di situ ya, mulai kuliner, kemudian fashion, kemudian ya soal begini yang radio, TV, yang semacam itu sebenarnya punya potensi yang besar. Ya, tapi memang sampai dengan saat ini kelihatannya belum dikembangkan. Termasuk secara mungkin maksimal. bisnis startup ya Pak, bisnis startup itu misalkan e-commerce seperti itu aplikasi, ya. komputer dan sebagainya. Itu sebenarnya trennya akan sekarang dan ke depan itu akan besar dan itu tidak ada batas. Ya kalau misalnya bikin pabrik kan ada batas kan, lahannya, produksi dan sebagainya. Bisa dikelola dari sebuah rumah gitu kan, bahkan di sebuah kamar kita bisa menghasilkan bisnis kalau saat ini. Tinggal bagaimana si pemuda ini kreatif atau tidak begitu Pak? Ya, jadi itu industri kreatif itu sangat berdasar kepada bagaimana kemampuan kreativitas dari masing-masing orang. Ya, contoh kuliner aja, industri kuliner itu termasuk salah satu industri kreatif. So kuliner itu kan tidak ada batas. Misalnya ikan itu mau diolah macam-macam kan segala macam, tidak ada batas. Karena itu sangat tergantung tren, sangat tergantung bagaimana menangkap peluang yang ada, kemudian juga bagaimana kita mampu membuat ide-ide baru ya dari sebuah produk yang mau kita garap gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi potensi yang besar. Jadi saat ini dan ke depan ini banyak sektor di kehidupan kita itu yang mendasarkan pada kreativitas. Ya, jadi kinerja saja sekarang tidak cukup. Betul. Tapi harus diikuti dengan kreativitas. Karena dengan kreativitas itulah muncul inovasi-inovasi baru, ya, muncul potensi-potensi baru yang itu bisa menyelesaikan kehidupan di masyarakat sesuai dengan yang tren yang ada. Berarti sebenarnya nggak ada lagi tuh Pak alasan misalkan karena kondisi pandemi atau karena keadaan sekarang sulit cari kerja, sebenarnya nggak ada lagi ya Pak? Tidak ada keadaan apapun kalau kita kreatif justru keadaan yang berubah, yang menantang dan sebagainya itu adalah potensi dan harus dijadikan tantangan ya Pak ya. Contohnya pandemi, begitu pandemi kan orang pengen makan, yang tadinya tradisional harus datang ke tempat, tapi yang gimana caranya bisa dikirim. Sudah ada depan pintu lah gitu ya. Kemudian bagaimana makan yang mungkin tempatnya sesuai dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Artinya itu tantangan yang harus dijawab dengan kreativitas kita. Berarti selama ini Kang Komar juga mengamati ya bagaimana kehidupan misalkan milenial di sana. Kita sebutnya milenial ya karena memang sekarang kan anak muda yang bergerak di industri kreatif itu mereka punya pemikiran yang di luar batas biasanya ya. Mereka misalkan ya kayak semacam inilah, mereka membuat sesuatu yang kreatif untuk kemudian
dipublish di YouTube saja sudah bisa menghasilkan duit sekarang Pak, sudah bisa menghasilkan uang. Nah, ini pun di sana tumbuh Pak seperti itu, di luar yang tadi disebutkan kuliner, kemudian dan lain sebagainya itu. Saya lihat tumbuh ya, tapi sebenarnya pertumbuhannya itu masih bisa dipacu, masih banyak potensial lain yang belum digarap. Jadi kalau bicara industri kreatif, memang itu sangat sesuai untuk generasi yang sekarang, dimana generasi sekarang itu kan bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber. Ya, dia tidak tergantung pada satu sumber. Kemudian dia bisa melakukan inovasi, bisa melakukan kreativitasnya itu dengan belajar sendiri dan lain sebagainya. Dan sekarang itu sangat memungkinkan. Jadi kalau saya lihat di Tangerang itu kalau hanya mengandalkan sektor industri manufacture itu sudah ketinggalan. Kenapa? Karena pertama lahannya sudah terbatas, kemudian dukungan lingkungannya itu sudah tidak memungkinkan, tidak bisa maksimal lagi. Kemudian persoalan tenaga kerja yang selalu naik terus, UMR-nya, upahnya ya. Jadi akan tidak kompetitif. Lebih kompetitif kalau misalnya industri manufacture itu orang akan memilih misalnya di Jawa Tengah dan Jawa sebagainya. Timur dan Jawa Tengah ya. Ya, dan itu sudah terjadi. Artinya dalam perspektif pemerintah Kabupaten Tangerang dan masyarakat sana harus mulai merubah orientasi ekonominya dari industri ini ya yang lebih kepada mengarah pada industri kreatif ya. Jadi misalnya begini saja yang saya lihat ini ya. Jadi di Tangerang itu ada satu fasilitas tempat meeting yang namanya ISBSD ya, ISBSD itu. Itu seluruh aktivitas meeting, event-event nasional sudah pindah ke sana. Betul. Nah, itu sayang belum disambut sebagai sebuah peluang. Betul. Jadi, bahkan pameran mobil ternama pun sekarang di situ. Iya. Lah, begitu orang datang ke sana, orang datang itu kan dia perlu makan. Iya. Itu wilayah kan masih sepi itu pada sekitar itu. Dia perlu makan. Kemudian dia perlu souvenir. Iya. Nah, souvenir itu kan perlu kreativitas. Tidak sesuatu yang mahal, tapi yang ada ciri khas, ada keunikan. Itu kan bisa. Kemudian dia juga perlu wisata. Betul. Wisata itu kan tidak jauh dari kuliner, pemandangan, gitu ya, hiburan dan lain sebagainya. Itu kan sangat berorientasi kepada kreativitas kita. Dan itu kelihatannya belum dikemas, belum disambut gitu. Siapa yang harusnya berperan di sini Pak? Pemerintah misalkan menyediakan apa yang harus disediakan pemerintah? Ya, jadi dalam hal ini ya tentu kita 3 pilar nih harus kerja bersama-sama. Satu, pemerintah. Tugasnya adalah menciptakan iklim, mendorong, menciptakan iklim, memfasilitasi. Kemudian sektor swasta tentu dia yang memang real langsung berkaitan dengan investasi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga adalah masyarakat sebagai pihak yang pelaku utama. Jadi kalau bicara industri kreatif sebenarnya tidak berbasiskan sebuah perusahaan yang skala besar gitu, tidak. Itu bisa dari orang per orang, bisa dari di mana saja mereka bisa tumbuh. Betul. Yang penting mereka kreatif dan itu mampu menjawab tantangan yang ada karena sekarang. Banyak juga ya Pak pelaku-pelaku bisnis kuliner yang awalnya mereka sebenarnya serius tapi berawal dari yang kecil kemudian sampai punya cabang di mana-mana, mereka menjadi franchise kayak gitu. Nah, ini artinya semangat yang seperti ini ya Pak yang seharusnya mereka punya, masyarakat punya seperti itu. Ya, jadi sekarang itu kita dengan tren kehidupan yang sekarang itu dalam hal usaha berkreasi dan sebagainya itu memang kita harus mengutamakan kolaborasi. Tapi Pak di sana juga kan banyak mall, artinya kan mall ini ya kalau kita lihat sekarang kan dengan persaingan industri kreatif yang memang cukup menjamur juga, kadang orang sekarang tinggal buka HP saja mesen gitu kan di e-commerce itu kan banyak juga pelaku industri kreatif UMKM yang memang memposting dagangannya di sana. Sementara di mall kecenderungannya sekarang semakin sepi. Nah, ini kan artinya mengganggu juga investasi Pak. Artinya di mall ini kan menjadi sumber pendapatan juga bagi pemerintah daerah. Ya, kalau bicara mall misalnya dikaitkan dengan tren kehidupan masyarakat kita, memang mau tidak mau saat ini sudah mulai bergeser pola kehidupan masyarakat. Jadi orang sekarang bisa belanja dari rumah masing-masing, apalagi dengan adanya pandemi, ada batasan sana sini, ada protokol sana sini yang harus diikuti. Nah, sehingga orang bisa belanja dari rumah, tapi justru sebenarnya itu peluang.
peluang bagi masyarakat untuk membuat produk-produk yang sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat dan itu bisa dipasarkan dari rumah masing-masing. Artinya begitu tumbuh atau menurunnya pertumbuhan mall, tapi di sisi lain permintaan terhadap produk-produk yang berbasis kreativitas masyarakat itu justru semakin meningkat. Jadi tidak perlu investasi besar-besar, yang penting dia punya kreativitas, bisa meng-create sebuah produk ya yang inovatif dan itu bisa dipasarkan di mana-mana, tidak harus di mall. Dan itu terbukti efisien, punya daya saing. Karena kalau di rumah kan tidak perlu tenaga kerja, tidak perlu sewa tempat dan lain sebagainya. Sekarang misalnya makan di mall dengan makan di luar, apa sih bedanya? Yang membedakan kok harganya itu begitu jauh? Pajak, karena pajak kita duduk berlama-lama di situ. Tidak hanya pajak sebenarnya. Kenyamanan juga. Yang membedakan itu sebenarnya yang jaga, terus sewa tempatnya, itu yang membedakan. Jadi harganya itu begitu mahal, bedanya itu sebenarnya hanya soal tempat. Kalau soal harga dari produknya itu nggak beda jauh. Itu artinya kalau dengan tren sekarang bisa memasarkan produk yang di luar, justru itu memiliki daya saing dari si harga, ya, tanpa di mall. Pak, pemerintah pusat pun melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahkan Pak Jokowi itu kan sampai punya kementerian yang memang di belakangnya ada embel-embel ekonomi kreatif. Artinya pemerintah pusat pun sudah mempunyai sudah mempunyai perkiraan bahwa industri kreatif ini bakal tumbuh menjamur. Program-program yang memang menggandeng pelaku bisnis UKM ini semakin gencar nih dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, masyarakat sendiri apakah bisa gitu Pak, misalkan menggandeng Kementerian Ekonomi dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menciptakan semacam sebuah kelompok gitu kan yang pada akhirnya Banten pada umumnya ataupun Kabupaten Tangerang pada umumnya bisa dikenal oleh masyarakat. Ya, memang industri kreatif kalau dari perspektif ekonomi itu mempunyai potensi yang luar biasa. Ya. Artinya tren tumbuhnya ke depan itu sangat besar. Dan kelebihannya yang kedua, industri kreatif itu tidak perlu investasi yang besar-besar. Beda misalnya pabrik, itu kan perlu investasi. Kalau industri kreatif tidak. Bahkan bisa nyaris bisa sangat ditekan investasinya karena sangat bertumpu kepada kreativitas. SDM bisa ditekan, jumlah karyawan taruh Pak ya. Kalau industri besar pabrik itu kan membutuhkan industri padat karya begitu Pak ya. Iya. Jadi sangat bertumbuh kepada kreativitasnya. Dan yang penting lagi kalau industri kreatif itu kan sekarang itu isu-isu tentang lingkungan dan lain sebagainya itu kan sangat gencar ya. Artinya kreativitas seseorang itu ditantang bagaimana produknya itu sesuai dengan lingkungan, tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya. Dan itulah potensinya yang kita bisa berharap besar dari sana. Pak, di Kabupaten Tangerang itu ada satu wilayah memang sentra, tadi kita sudah singgung di awal, sentra usaha sepatu ya Pak. Dia bisa bikin sepatu yang mirip ya. Nah, tapi kan justru orang tuh lebih banyak membeli di sana gitu Pak. Apakah sebaiknya pakai merek sendiri atau tetap gitu Pak? Ya, ini yang menurut saya ada sesuatu yang kita apresiasi. Tapi di sisi lain memang harus ada sesuatu yang perlu diluruskan ini. Diluruskannya? Jadi begini, kemampuan mereka untuk membuat produk yang sekelas dengan produk-produk brand internasional itu sebenarnya sudah mampu. Dan secara kualitas itu bagus Pak. Ya, nah cuman sayangnya pemahaman terhadap bagaimana menghargai hak cipta, bagaimana membuat brand yang itu bisa bermanfaat ke depan, itu yang kelihatannya belum. Ya. Padahal misalnya mereka mampu membuat sebuah produk sepatu yang mirip brand internasional, ya, kemudian dinamai brand orang lain itu kan secara legal itu tidak legal. Ya. Dan secara brand untuk membranding produknya itu merugikan. Ya kualitasnya sudah bagus, tapi kenapa harus menggunakan merek orang lain? Bayangkan kalau itu menggunakan merek kita sendiri. Itu kan persoalan pemahaman yang pertama. Yang kedua persoalan tidak pede kita.
kenapa kita tidak pede? Barangnya sudah berkualitas. Jadi itu menurut saya itu peran pemerintah mungkin yang perlu didorong, bagaimana mensupport mereka, memfasilitasi mereka supaya produk-produk mereka itu di branding, ya, kemudian dikemas, difasilitasi pemasarannya, sentranya dan lain sebagainya, sehingga ke depan kalau sudah punya brand itu, ya brand itu punya harga. Betul, saya sepakat Pak yang disebutkan tadi Kang Komar bahwa urusan pemerintah. Karena begini, kalau kita melihat industri kreatif di Bandung, mereka misalkan taruhlah usaha sepatu, mereka akan dengan sangat percaya diri pakai brand mereka sendiri, dipasarkan dengan cara mereka sendiri ke komunitas-komunitas, sehingga bukan tidak sedikit ya, banyak gitulah yang brand-brand lokal itu yang memang mendunia berawal dari kepercayaan diri tadi menjual brand mereka sendiri. Kemudian secara kualitas mereka pun terus memperbaiki diri gitu Pak. Nah ini yang mungkin perlu sentuhan pemerintah ya Pak ya, untuk membina para pelaku seperti ini. Ya, itulah perlu pemahaman, perlu juga fasilitasi, karena jangan-jangan mereka membuat merek sendiri itu untuk didaftarkan sebagai hak cipta mungkin mahal dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah bisa masuk memfasilitasi. Ya. Misalnya menganggarkan kalau untuk pendaftaran hak cipta untuk mengurus merek itu difasilitasi oleh pemerintah, itu kan bagus kalau bisa begitu. Iya. Seharusnya peran pemuda sendiri mereka proaktif atau menunggu dari, kan kalau misalkan mengandalkan pemerintah sudah barang tentu misalkan harus mengandalkan program yang memang bersentuhan langsung dengan para pelaku industri. Nah peran pemudanya sendiri, kalau Kang Komar punya punya keinginan gitu, misalkan harusnya digandeng nih gitu kan, bentuk komunitas dulu baru bisa dilirik oleh pemerintah seperti itu. Ya ini harus sama-sama, tidak bisa saling menunggu. Dan saya pikir dengan acara-acara seperti ini mudah-mudahan itu menyadarkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita angkat, bisa kita selesaikan, dan itu sangat bermanfaat. Gitu. Kang Komar, satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing. Ini kita sedang berandai-andai nih. Ya. Kalau misalkan ditakdirkan menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Tangerang, apa yang akan dilakukan terhadap para pelaku industri kreatif? Pemimpin itu kan pada dasarnya ada untuk rakyat. Jadi mereka dipilih ya tentu harus memperjuangkan apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat. Ya kebutuhan rakyat memang pasti banyak, pasti kompleks. Tentu harus dipilih mana yang strategis, mana yang mendesak, sehingga keberadaan seorang pemimpin betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Iya, berarti begitu. Pemimpin yang baik itu hadir saat dibutuhkan begitu. Ya, walaupun tidak dibutuhkan, ya pemimpin harus memikirkan. Karena pemimpin harus punya visi. Mungkin rakyat saat ini belum butuh sesuatu. Pemimpinlah yang harus bisa memprediksi, memproyeksikan ke depannya apa sih kebutuhannya. Yang dibutuhkan masyarakat saya gitu ya. Betul. Dan salah satu dari pemimpin ya memang harus punya visi. Akan dibawa kemana masyarakat itu. Luar biasa sekali. Visi misi yang memang keinginan yang sepertinya dari lubuk hati yang paling dalam dari seorang Kang Komar. Terima kasih, kebersamaan kita sudah hampir setengah jam lebih. Semoga obrolan kita ini mampu bukan hanya didengar ya, mampu dapat disimak oleh para pelaku industri kreatif. Kemudian pemerintah pun mampu lebih baik lagi melakukan pembinaan terhadap mereka para pelaku, kemudian hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak. Pak, satu kata terakhir bagi para pelaku industri kreatif untuk memotivasi mereka, Pak. Silakan tetap berkarya, berkreasi, dan selalu menjaga kualitas sehingga bisa bersaing baik lokal, nasional sampai dengan internasional. Selamat berkarya. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Kang Komar. Sobat podcast Radar Banten, demikian akhir kebersamaan saya Aditya Ramadan dengan Kang Komar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa saksikan tayangan
podcast kita ini di Radar Banten Official, kemudian bisa juga didengarkan di aplikasi Spotify. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.